Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Riza Epilda Paraswati dengan NPM 1901081027. Saya dari kelompok 4 dan saya bersama teman saya yaitu Della Aulia Pangesti. Baik, jadi di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang sistem reproduksi pada hewan. Nah, reproduksi sendiri itu merupakan proses pembentukan individu baru. Nah, reproduksi itu dapat terjadi secara vegetatif atau generatif. Nah, reproduksi sendiri itu terjadi oleh dua faktor atau dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor dari dalam berupa saraf dan juga hormon. Kemudian faktor dari luar itu diantaranya seperti lingkungan, makanan, dan fotoperiodisitas. Pembentukan individu baru secara generatif atau seksual diawali dengan adanya pembentukan gamet atau pembuahan dan proses perkembangan embrio, sehingga individu baru akan muncul melalui proses kelahiran atau penetasan. Dan pada sistem reproduksi hewan ini, kita akan membahas tentang reproduksi pada invertebrata dan vertebrata. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, hewan invertebrata ini dia memiliki dua sistem perkembangbiakan, yaitu secara aseksual dan seksual. Kemudian secara aseksual itu yang pertama dia membelah diri. Reproduksi dengan cara membelah diri itu hanya terjadi pada protozoa atau hewan yang bersel satu, misalnya amoeba dan paramecium. Kemudian yang kedua itu ada fragmentasi. Nah, perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tubuh ini, kemudian potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru, teman-teman. Nah, contoh hewan yang melakukan reproduksi secara fragmentasi itu ada cacing planaria. Kemudian untuk reproduksi yang selanjutnya yaitu ada pembentukan tunas, yaitu perkembangbiakan di mana individu baru merupakan bagian tubuh dari induknya yang terlepas dan kemudian akan menjadi individu baru. Sebagai contoh yaitu adalah Hydra sp. Dan yang perkembangbiakan yang terakhir yaitu adalah sporulasi, yaitu adalah proses pembelahan ganda atau pembelahan multiple yang menghasilkan spora. Sebagai contoh yaitu Plasmodium sp. Baik, untuk perkembangbiakan yang selanjutnya yaitu adalah secara seksual. Nah, perkembangbiakan secara seksual pada hewan invertebrata itu dapat dibedakan menjadi dua, teman-teman. Nah, yang pertama itu dia terjadi tanpa adanya pembuahan. Itu adalah suatu peristiwa partenogenesis yang dimana sel telur tanpa dibuahi dan dapat tumbuh menjadi individu baru. Sebagai contoh yaitu adalah lebah. Kemudian yang kedua itu adalah dengan adanya pembuahan. Itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada konjugasi, yaitu adalah peleburan dua buah sel kelamin yang tidak dapat dibedakan jenis kelaminnya, misalnya pada paramecium. Kemudian yang terakhir itu ada anisogami, peleburan dua sel kelamin yang tidak sama besarnya tetapi sama bentuknya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adalah contoh reproduksi dari hewan invertebrata. Nah, yang pertama itu ada Platyhelminthes atau yang biasa kita kenal dengan cacing pipih. Pada semester sebelumnya kita udah pernah belajar ya, teman-teman. Jadi Platyhelminthes itu dia bereproduksi secara seksual dan juga aseksual. Nah, secara seksual itu biasanya menghasilkan gamet dan fertilisasi ovum oleh sperma itu terjadi di dalam tubuh atau internal. Nah, fertilisasi itu dapat dilakukan sendiri atau dengan pasangan yang lain. Kemudian reproduksi aseksual itu tidak dilakukan oleh semua cacing Platyhelminthes. Nah, hanya kelompok Platyhelminthes tertentu saja yang dapat melakukan reproduksi aseksual dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Kemudian regenerasi atau potongan tubuh tersebut akan menjadi individu baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Nemathelminthes. Nah, cacing ini biasanya bereproduksi secara seksual, teman-teman. Kenapa? Karena sistem reproduksinya itu bersifat gonokoris. Gonokoris adalah sistem kelamin jantan dan betinanya itu terpisah pada individu yang berbeda. Dan biasanya fertilisasi atau pembuahan itu terjadi secara internal. Kemudian ada Annelida. Nah, biasanya Annelida ini bereproduksi secara seksual juga dengan pembentukan gamet.
dan memiliki klitelium sebagai alat kopulasi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada arthropoda. Nah, hewan ini biasanya bereproduksi secara generatif atau seksual. Nah, reproduksi arthropoda sendiri bisa terjadi melalui perkawinan atau kopulasi dan partenogenesis. Kemudian ada juga moluska, biasa kita kenal dengan seafood ya. Dia bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksual saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi atau pembuahan itu dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur tersebut. Telur berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu yang dewasa. Kemudian ada juga Echinodermata. Nah, reproduksi pada hewan yang satu ini tuh beragam teman-teman. Nah, secara seksual itu umumnya dia bereproduksi dengan cara bertelur pada siklus tahunan dengan periode pemijahan biasanya berlangsung sekitar 1-2 bulan selama musim semi ataupun panas. Kemudian reproduksi aseksualnya yaitu dengan fragmentasi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adalah porifera atau yang biasa kita kenal dengan hewan berpori. Nah, reproduksi ini terjadi secara aseksual dan juga seksual, teman-teman. Nah, secara aseksual biasanya itu terjadi dengan pembentukan tunas. Kemudian, secara seksual yaitu peleburan sel sperma dan ovum dan pembuahan terjadi di luar tubuh porifera tersebut. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada Solenterata. Nah, hewan ini bereproduksi secara seksual yaitu dengan pembentukan gamet, ovum, dan juga sperma. Kemudian, reproduksi aseksualnya yaitu dengan cara pembentukan tunas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang reproduksi pada hewan invertebrata. Kemudian reproduksi pada hewan vertebrata akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Della Aulia Pangesti. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai sistem reproduksi vertebrata. Nah, pada sistem reproduksi vertebrata ini terjadi secara seksual, yaitu yang diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi. Nah, fertilisasi tersebut menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Fertilisasi secara eksternal merupakan penyatuan sperma dengan ovum yang terjadi di luar tubuh hewan betina, yakni menggunakan media cair. Contohnya adalah pisces, ikan, dan amfibi atau katak. Untuk fertilisasi internal merupakan kebalikan dari fertilisasi eksternal, yaitu penyatuan sperma dengan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke alat kelamin betina. Nah, fertilisasi internal ini terjadi pada hewan yang ada di darat. Contohnya adalah reptil, aves, dan mamalia. Setelah fertilisasi internal, ada 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu yang pertama dengan cara ovipar atau bertelur, yang kedua dengan cara vivipar atau beranak, dan yang ketiga dengan cara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Yang pertama yaitu ovipar atau bertelur, merupakan embrio yang berkembang di dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Nah, ovipar ini terjadi pada burung dan beberapa jenis reptil. Kemudian yang kedua ada vivipar atau beranak, merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus atau rahim induk betinanya. Contohnya pada kelompok hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Contohnya yang ada di sekitar kita itu ada kelinci dan kucing. Kemudian yang ketiga ada ovovivipar atau bertelur dan beranak, merupakan embrio yang ada di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betinanya. Nah, setelah cukup umur, telur tersebut akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Contohnya pada kelompok reptil, misalnya kadal dan ikan hiu. Selanjutnya yaitu reproduksi pada pisces. Nah, pada pisces ini terjadi fertilisasi dengan 2 cara, yaitu secara internal dan eksternal. Yang eksternal ini merupakan ikan jenis ovipar, kalau yang internal merupakan ikan jenis ovovivipar. Pada umumnya, ikan bertelur dan pembuahannya terjadi di luar tubuh induk betinanya. Alat kelamin jantan terdiri dari sepasang testis berwarna putih. Sperma dialirkan melalui vas deferens yang bermuara di lubang urogenital. Alat kelamin betina terdiri dari sepasang ovarium.
Ovarium menghasilkan sel telur dikeluarkan melalui oviduk yang kemudian dialirkan ke lubang urogenital. Lubang urogenital merupakan lubang yang dipakai untuk keluarnya urin dan sperma. Selanjutnya reproduksi pada amfibi. Nah, pada kata ini termasuk hewan amfibi yang termasuk di darat dan air. Pembuahan katak terjadi secara eksternal yang dilakukan di air. Katak bersifat ovipar atau bertelur. Alat kelamin jantan terdiri dari sepasang testis berwarna putih kekuningan. Testis menghasilkan sperma. Sperma melewati vas efferens dan menuju kloaka. Alat kelamin betina terdiri dari sepasang ovarium. Ovum yang telah masak menembus dinding ovarium untuk masuk ke dalam ovidak, yaitu suatu saluran yang berkelok-kelok dengan ujung terbuka sehingga tidak berhubungan dengan ovarium. Pada sebelah posterior, saluran ini melebar dengan dinding yang tipis. Kadang-kadang ada yang menyebut sebagai uterus. Selanjutnya, ovum menuju ke dalam kloaka pada suatu papila. Selanjutnya, reproduksi pada reptil. Umumnya, reptil bersifat ovipar, walaupun ada sebagian yang bersifat ovovivipar. Fertilisasi bersifat internal. Pada reptil jantan, alat kelaminnya terdiri dari sepasang testis, epidermis, dan vas deferens. Sedangkan reptilia betina memiliki alat kelamin terdiri dari sepasang ovarium dan oviduk. Pada reptil, ovivivipar telur akan menetas dalam oviduk. Selanjutnya, reproduksi pada aves. Burung berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Umumnya, telur akan dierami sampai menetas. Embrio di dalam telur memerlukan suhu tertentu untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Alat kelamin burung jantan terdiri dari sepasang testis. Sperma yang dihasilkan testis akan menuju vas deferens dan kloaka. Sedangkan alat kelamin betina terdiri dari ovarium kiri dan oviduk. Saat kawin, kloaka jantan dan betina saling mendekat sehingga ketika sperma keluar dari kelamin jantan, maka akan langsung masuk ke kloaka betina. Selanjutnya, reproduksi pada mamalia. Mamalia bereproduksi dengan cara melahirkan anak atau vivipar. Proses pembuahannya berlangsung di dalam tubuh induk betina atau fertilisasi internal. Setelah dilahirkan, anak hewan mamalia menyusui kepada induknya. Pada mamalia betina terdiri atas ovarium sepasang, ovidak, uterus, vagina, vestibula, vulva, dan klitoris. Sedangkan organ reproduksi mamalia jantan terdiri dari skrotum, testis, kelenjar aksesoris, penis. Sistem saluran reproduksi jantannya terdiri atas vas efferens, vas deferens, dan uretra. Baiklah, itu saja yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Semoga ilmu dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.